terlihat dan pembuktian kali ini match point. Jangan sampai lupa, pembuktian untuk Hazel menjadi jungler di MPL Indonesia. Ini adalah salah satu pintu pembukanya. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Menuju ke Land of Dawn. Ini jatuhnya kayak sebuah istilah ya. Baru login udah ketemu sama Raja Jungler terakhir. Benar. Ini tantangan yang sebenarnya benar-benar tersorot kepada Hazel. Sehingga hal tersebut harusnya menjadi motivasi tambahan. Apalagi di early game seperti ini, masih 50-50 dan Geekfam dengan pemilihan emblemnya yang sepertinya lebih bervariatif. Hanya ada 2 Brave Smite untuk kali ini. Dan lebih berfokus sama Conclusive Blast untuk Hazel. Tapi Onyx begitu respect sih, bawa 2 Purify Profesor KB. Ya, 2 Purify untuk nantinya lebih mempertimbangkan kalau dia langsung welcome, targetingnya bisa langsung menuju kepada damage dealer. Tapi lagi-lagi Cak Dera bermain dengan pressure yang sama di early game. Dan kali targetingnya yang beda, Hazel. Oke, langsung menangkap, ditelan bulat-bulat tembak, berhasil mendapatkan 1 poin kill first blood boots. Lagi dan lagi menjadi keganasan para pasukan dari tim Geekfam. Tapi melihat pondasi sampai saat ini, walaupun boots yang dimakan, cewek tidak terlalu terpressure seperti sebelumnya. Walaupun head to headnya sama kali ini Profesor. Ya head to headnya ya untuk sekarang gerakannya kayak XP Lane. Kayaknya udah terjawab juga. Geekfam udah melihat kalau misalkan Onyx melepaskan turtle yang pertama ketika Boots tidak mendapatkan level yang keempat. Dan kali ini mereka ingin mengulang kesuksesan yang sama seperti di game yang pertama setelah Boots benar-benar jadikan target utama terhadap Detona's Welcome yang sangat-sangat mematikan. Ya ini mungkin yang dirasakan sama cewek tadi ya. Ketika memang akhirnya ada ganking, tapi look. Tapi nampaknya kali ini keadaannya sedikit berbeda. Kondisi di arah top lane tidak diunggulkan oleh Geekfam dengan valid. Karena kondisi saat ini Boots hanya mengeluarkan Petrify-nya saja. Kairi juga masih standby on position. Dalam kondisi Lux sudah level 4, bersama dengan Boots, hantaman pada tumpul menuju ke arah backline, bersama dengan Eternal Guard yang menutup Paloisky. Bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk memaksa untuk menumbangkan sosok seorang Hazel karena tidak ada lagi perlindungan. Hazel harus mundur bersama dengan kehilangan turtle yang pertama. Wow, Dino seharusnya benar-benar ditahan. Benar-benar gak dikasih kesempatan sama sekali. Dan sekarang Onyx udah mulai terlihat jelas targeting Boots bakal mengincar ke arah belakang. Dan posisi dari Suns yang membawa Imperials ini memiliki damage yang begitu perih Profesor KB. Ya Eternal Guard-nya on point juga. Itu dia. 2 pemain yang dijadikan target oleh teman-teman dari Onyx, trade-nya pun sangat-sangat sepadan. Hazel yang tadi udah sempat kita mention, kalau misalkan ini adalah hero support, hero dengan Flask of Theosis, Barrage-nya bakal powerful banget. Tapi masalah utamanya adalah Baloisky menggunakan Arlott, Luke kali ini juga menggunakan Ruby. Terlalu banyak sisi power yang nantinya akan membuat teman-teman dari Onyx memang kesulitan dalam teamfight. Tapi tidak melupakan bagaimana Keyboy dengan penggunaan dari emblem tanknya yang akan sangat menahan diri di depan walaupun tidak membawakan Brave Smite. Tapi Conclusive Blast dia nggak mau kalah dari segi damage juga untuk berhadapan dengan Baloisky yang menggunakan emblem fighter. Sebenarnya Hazel cukup memiliki damage tapi Baloy. Oke, langsung blast from Cherry. Berhasil di take down dengan kombinasi yang berhasil memakan Baloisky untuk kedua kalinya. Para pasukan dari tim Geekfam mereka kehilangan audience prediction Profesor dan juga Momochan. 17% untuk Geekfam, sementara Onyx tentunya masih unggul dengan 83% Profesor KB. Iya dan bahkan kali ini dengan point kill yang sudah menuju ke angka 4 Onyx unggul hampir sekitar 1.500 gold. Luke harus mencari momen bersama dengan Baloisky. Karena kalau misalkan kita melihat dari tim jangka panjangnya, Luke dan Baloisky ini punya combo yang sangat mematikan. Don Run Walking Vengeance. Dan targetingnya bisa menuju ke arah Suns. Tapi masalah utamanya Sunsnya juga kali ini menggunakan Purify. Kelihatan chain CC-nya cukup banyak sebenarnya dari Geekfam ya. Ngasih space yang banyak banget sebenarnya untuk Cak Dera dan juga Aboy di sisi lini belakang. Tapi masalahnya kalau udah keculik satu-satu ini susah banget dan cewek. Oke, itu baru mau aku bahas. Ini kondisi tadi dia tertekan aja, dia udah bersinar banget. Dan sekarang dia kondisinya dalam Players Gold nomor 1, 3.000 gold yang mereka miliki. Ya farming 2 lane dan ada 1 point kill yang didapatkan atas Baloisky. Membuat cewek kali ini berada di puncak rantai dari Players Gold by UBS Gold. Bahkan kali ini melihat turtle yang kedua setupnya akan lebih targeting ke arah hero lagi. Karena lihat Luke, Keyboy sudah saling bertemu, tinggal menunggu bagaimana nanti Boots dengan Black Dragon Form yang sudah dia buka juga. Oke, langsung hantaman pada tumpul untuk melakukan zoning out. Tapi bukan hanya zoning out yang diinginkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Mereka menginginkan korban. Mereka memaksa tim fight kembali dapatkan cewek di depan sana terhadap pada Slash. Tidak peduli apapun yang terjadi, 2 korban telah terjadi. Hilang dan tidak ada kesempatan untuk pulang. Luke bahkan dipaksakan untuk menjadi korban ketiga. Keganasan dari pasukan tim Onyx. Kairi gak akan memperbolehkan
kondisi Luke untuk pulang. Meskipun begitu, lihat Hazel cuma bisa melakukan goyang dompet, gak ada yang bisa dilakukan di depan sana. Lagi-lagi Profesor KB kita nggak ngeliat adanya sinkronisasi. Sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Gak ada namanya combo dari Luke dan juga Baloyski. Semua terpikul satu persatu oleh pemain-pemain dari Onyx. Ya, mereka terpisahkan dengan satu Furious Dive dan juga adanya Petrify yang tadi dilakukan oleh Boots. Apalagi dengan adanya Agra Turret yang dimainkan sama Keyboy. Keyboy tahu persis kalau Luke tadi sudah keluar battle spellnya, sudah keluar flickernya. Jadi dia nggak akan bisa menangkap Boots jauh lebih dalam lagi ke dalam dari outer turret. Dia yang ngebadanin dari segi turretnya, dia yang ngebiarin semua damage turret masuk ke dalam tubuh dari Grok. Tapi Conceal Play, coba buat di engage, tapi masalahnya Sans masih ready dengan Purify. Oh, dan bahkan saat ini kondisinya dia tidak ada penggunaan Purify sama sekali, Profesor. Conceal Gaming yang gagal total. Gak masalah. Gak masalah, tapi nampaknya ini membuat cewek makin lebih leluasa atau bersinar. Sekarang Baloyski dalam kondisi under, kenapa aku bilang under? 3 tumbang. Perbandingan yang cukup berbeda. Untuk menginstan cewek pun juga terlalu jauh, Profesor, ke arah belakang. Aku bahkan lebih fokus kepada dari Kairinya sih. Kairinya benar-benar berbeda dengan game yang sebelumnya. Kali ini dia lebih leluasa. Lebih agresif malah. Lebih offensive play. Baloyski! Mau kemana? Gak ada jalan untuk pulang. Dan bahkan dia menahan flickernya. KD Raya terpressure. Kondisi yang sangat berbeda. 2 game, 1 lane yang sama. 2 hero yang sama, tapi kondisi yang berbeda total. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Geek Farm, Profesor KB? Ya, pressure early game yang mereka lepaskan kali ini benar-benar menuju kepada Onyx langsung secara total. Mereka benar-benar tidak bermain ragu lagi kali ini. Kairi unggul secara level bahkan. Hanya tinggal Hazel. Satu-satunya kesempatan untuk dia menggunakan dance welcome-nya, targetingnya ke arah Kairi. Kalau dia tidak menelan ke arah Kairi, turtle ini akan free didapatkan oleh Onyx. I'm offended-nya pun gak kena dari seorang Luke. Jadi ini Perfect. bakal jadi satu informasi yang mahal dari Geek Farm. Perfect kali ini Momo-chan. Yep, Perfect betul. tanpa adanya retribution. Mau invasi lagi. Nampaknya Atau para bahkan, pemain dari tim Onyx. atau bahkan mau maksain untuk mendapatkan turret di area mid lane. Karena penjagaan di area mid lane ini akan memperluas dari segi areanya Aboy ketika dia bermain dengan Molina Blitz dan juga Molina Smooch. Dan aku nggak ngeliat Geek Farm bener-bener mau coba ambil kontrol map yang dimiliki sama Onyx. Malah Onyx yang bener-bener ngejemput bola. Luke, ternyata sebuah keputusan yang salah di depan sana. Baloyski langsung mencoba untuk melakukan cover. Meanwhile, perpasukan dari tim Onyx mereka mencoba fokus ke Luke. Luke harus dimakan dan hilang Boots. Zoning out semua, termakan sosok seorang Keyboy tapi tidak akan berarti karena Hazel terperangkap di depan sana seorang diri. Flicker dari Keyboy mencoba untuk menyelamatkan dirinya seorang diri. Tapi seperti kata Profesor KB, mereka mengincar satu turret di arah tengah. Satu turret yang sangat mahal untuk membuka 2 vision antara Orange dan juga Purple Buff. Dan kemungkinan di menit 9, 10 dan seterusnya Geek Fam akan dimiskinkan total. Ini efek snowballing sih Profesor KB untuk Onyx sendiri. Geek Farm yang kita ngeliat mungkin di game pertama mereka main bener-bener bagus banget. Grouping 4 lawan 1, formasi 4-1 juga di bawah kan. Tapi malah nggak kelihatan di game yang kedua. Onyx justru yang melakukan hal tersebut. Dan game fact by Bope di sini terakhir kali Nana digunakan adalah di MPL Indonesia season yang ke-8. Ketika Rebellion bertemu dengan Geek Farm di tanggal 3 Oktober dengan win rate 0% dengan 1 kali picknya. Ya itu dia, makanya kan kita nggak perlu kaget ketika Nana muncul di Land of Dawn karena di turnamen season banyak banget Nana yang berkeliaran. Namun ini masalah utamanya adalah gap gold dan level yang mulai tertinggal jauh. Onyx dengan 1 kemenangan mereka benar-benar menutup jalur agar Geek Farm mendapatkan resource yang ada di area jungle. Bahkan kayaknya lihat semuanya rata kanan. Gold gap-nya benar-benar bahkan untuk Keyboy saja dia unggul 1000 dibandingkan dengan Baloyski. Oh, 1000 ya, 1000 itu ya mungkin Buat pecahan, roamer. 2 pecahan. 2 pecahan dan bahkan kalau misal kita saksikan saat ini Profesor KB, mereka juga mempertahankan supaya jungle-nya tidak bisa dimakan sekecil apapun jungle-nya. Dan siapapun yang show di map ini akan cukup berbahaya. Ya apalagi Keyboy hanya rata-rata membeli item pecahannya aja Silence Robe. Dia membawakan Dreadnought Armor juga agar tidak bisa di all in oleh teman-teman dari Geek Farm. Sekalipun Geek Farm mungkin ingin melakukan atau mengambil resiko tersebut ketika Keyboy belum ready dengan flickernya. Resiko yang selanjutnya adalah cewek ini kan mobilitasnya cepat. Dia bisa cover dengan Blazing Duet. Dan gak cuma itu, di belakang sana ada Eternal Guard. Iya. Teamfight jangka panjangnya akan sangat menjengkelkan sekali bagi Onyx. Dan Geek Farm harus bertahan dari gempuran tersebut. Iya, apakah memang dengan adanya
Hari yang dipegang oleh Cak Dera ini masih bisa ada item defense, tapi lagi-lagi emang Fenit yang tidak mengenai. Final Slice! Surprise, tapi lihat masih bisa di-neutralisir, tapi instant pick counter seorang Sun. Aboy, gerakan yang sangat berani memakan Sas di depan sana karena mereka akan menghentikan dominasi dari tim Onyx. Tidak ada cover magical damage. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka masih punya nafas, mereka masih punya nyawa. Karena Keyboy tidak ada wall charge bersama dengan flickernya. Kalau ada, mungkin kasusnya akan sedikit berbeda. Dan Lord kali ini tanpa adanya Sun, mungkin akan segera diselesaikan dengan sangat cepat, Momo-chan. Yap, thanks to Baloy sepertinya Profesor KB karena sempat menahan gebrakan dari pemain-pemain Onyx yang dimana mereka sedang menunggu lajunya Lordnya menuju ke area mid. Tapi dipatahkan tentunya setup yang mungkin bisa aja dibuka tadi dari Onyx dengan satu buah final slice dari Aboy. Dan memang harus dipaksa untuk Purify-nya. Ada cewek dan juga Suns di sana pengguna Purify. Kalau misalkan tidak ada yang bisa meng-cancel atau men-trigger bagaimana kehadiran dari Purify ini, tentu akan sangat-sangat menguntungkan bagi kubu Onyx. Atau jangan-jangan nanti formasinya akan lebih dalam lagi ke belakang. Sehingga Suns dan cewek tidak bisa dipicu Purify-nya entah dengan Luke atau bahkan dengan Baloyski. Karena ini targeting, tinggal targeting dari Geek Farm-nya aja. Sekali aja mereka dapetin momen untuk pick off lebih tepatnya, minimal mereka bisa kendaliin Lord Territorial Teamfight-nya agar tidak ada base turret yang pecah. Karena selagi masih ada base turret, setidaknya masih ada pertahanan yang bisa Geek Farm lakukan di 3 lini yang berbeda. Nah ya, masih bisa ngedefense sih menurut aku. Lagi-lagi tergantung dengan momentum ya. Karena sayang banget mereka bawain bahkan hero yang punya sisi yang cukup sebenarnya untuk bisa ngebuka atau melakukan inisiasi teamfight. Cak Dera dan bahkan Aboy aku rasa sebenarnya udah siap. Tinggal tergantung gimana setup yang akan dibuka sama Geek Farm sih. Ini benar-benar semua mapnya dikuasai. Buset. Purple buff nggak dikasih sama sekali. Kairi berada di level yang maksimal seharusnya. Aduh. Dan kali ini perbedaan gap levelnya makin lebih jauh karena Hazel kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Ini minusnya juga dari tank jungle. Tapi mungkin kita harus berkaca dari game pertama. Under kondisi berapapun masih bisa dibalikan keadaannya. Iya. Possibility-nya aja yang berubah jadi makin Ada. kecil atau makin besar. Satu winning condition yang bisa dibawakan sama Geek Farm adalah ya mau bagaimanapun ketika ada Lord Fight, Hazel itu dan harus welcome-nya menuju ke area dari Kairi. Kairi. Tapi ketika hal tersebut terjadi, sudah bisa dipastikan cewek dan Suns-nya akan lebih aktif dalam memberikan damage. Karena Barat ketika menelan seseorang, dia diam di tempat dalam kurun waktu yang cukup lama. Itu dia, apakah dia bisa survive ya dari damage yang dimiliki oleh Onyx yang kali ini memang sedang unggul dari segi level dan juga net worth. Ini dia Momo-chan. Walaupun dengan keunggulan 8.600, lihat Geek Farm tidak kenal kendor. Geek Farm tidak takut dengan seluruh keuntungan yang dimiliki dari Onyx karena chance mereka untuk membalikan keadaan sama. Chance-nya seperti Onyx membalikan keadaan di game yang pertama. Ya. Apakah para pasukan dari tim Geek Farm? Mereka udah menunjukkan 3 batang hidungnya. Konser gaming telah terjadi. Watch out, sekali ini berhasil mendapatkan low. Blast from cewek. Berhasil mendapatkan low. Kehilangan 2 player. Dapatkan Kadera. Mau gak mau harus mundur di depan sana. Eternal Guard menjadi sebuah jawaban. Tapi lihat Hazel. Mau kemana? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan tersisa 2 player saja. Wah, itu ketika Boots mencoba untuk mengincar ke arah Aboy dan tahu informasi bahwa Hazelnya terpisah cukup jauh dari 2 kawanan Geek Farm yang terpisah, Bootsnya langsung putar balik Profesor KB. Ya bermain dengan front to back. Karena mau bagaimanapun ketika tidak ada lini depan, Geek Farm akan kesulitan untuk melakukan deliver damage. Onyx sekarang unggul setelah mendapatkan Lord dan juga 3 poin kill secara gratis tanpa nge-trade sama sekali. Ya, conceal play Hanya dari menunggu Keyboy. detik 11 dan conceal play wall charge Keyboy. Yang benar-benar sangat-sangat efisien untuk menghentikan gerakan dari Geek Farm. Tanpa flicker. Tanpa flicker dan tanpa adanya penggunaan Purify dari teman-teman Geek Farm. Sehingga 1,8 detik adalah angka yang cukup lama ketika teman-teman Geek Farm tidak bisa melakukan apa-apa. 1,8 detik. Itu sih benar-benar sangat lama untuk dari segi waktu team fight ya Profesor. Ya, apalagi untuk hero dash ability seperti Arlot atau Ruby dengan pasifnya. Itu akan menghentikan langkah mereka. Dan sekarang Lord akan bergerak ke area bottom lane. Item yang dimiliki oleh Onyx sudah hampir penuh Lengkap sepenuhnya. ya. Cewek pun udah full item. Queen of Suns juga akan menuju ke arah dari sepertinya Blood Wings. Karena sampai saat ini belum selesai untuk 2 Magic Wand-nya. Telah menuju ke arah base turret di arah top lane. Dapatkan Aboy di sana langsung flicker dari Baloyski. Dan gagal mendapatkan chance masih ada Purify Gaming save the day. Para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mempertahankan dan mereka sudah memancing terlalu banyak soft skill yang dimiliki dari Geek Farm. Di arah bottom lane dengan sangat instan mereka selesaikan Lordnya. Thanks to Kadera, thanks to Aboy. Dan juga saat ini Super Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Langsung ada boost dari belakang dengan hantaman pada tumpul. Mencoba untuk berzoning out semua tapi nampaknya masih belum berhasil
mendapatkan best turret di arah mid lane. Nampaknya akan ada percobaan selanjutnya dengan kedengaran suara konsol gaming dan Keyboy mengurungkan niat tersebut. Iya, kayaknya memang mau kelihatan Onyx mau menjalankan combo yang sama sih Profesor Maksa Kabi. sih lebih tepatnya. Iya, mereka mau Mau coba dibengkek. mau coba sebenarnya untuk ngebuka combo lagi-lagi Boots, ngebuka Black Widow Transform, lalu ada Eternal Guard dari Suns. Tapi ketika Suns-nya di poke, power poke dari pemain-pemain Geek Farm ini juga masih berasa. Jadi kayaknya mereka mengurungkan niat, menunggu Suns sepertinya kembali lagi. Nanti ketika memang sudah siap untuk dari segi team fight, combo yang dibuka oleh Onyx. Kayaknya lebih menuju kepada teman-teman dari Onyx yang terkena damage juga sih Iya, rata-rata kayak makanya. Sams, cewek, targeting yang tadi sempat muncul dari Geek Farm. Poke damage-nya membuat teman-teman dari Onyx tentu tidak berani untuk melakukan movement. Walaupun ya lagi-lagi Lord Advantage-nya selalu membawakan gold benefit yang sangat tinggi bagi Onyx. 11.000 gold difference. Tentunya Onyx dalam keadaan beda 11.000 gold aja nggak berani loh untuk melakukan gerakan yang beresiko. Tapi ternyata gerakan beresiko itu akan coba dipaksa oleh Bolt. Mereka menuju ke arah satu tempat yang sama. Kembali lagi base turret masih dipertahankan dengan sangat baik. Watch out for defensive from Keyboy. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka, seperti kata Profesor KB, ini 11.000 gold difference. Mereka masih ragu karena mereka sadar comeback is real, Momo-chan. Iya, dan gak mau terlalu memaksakan sih, karena lagi-lagi menit ke-16 kali ini Cak Derah bahkan tadi kita ngeliat dari segi itemnya aja dia udah jadi ke arah Demon Hunter Sword. Iya ya, So- udah bakal punya damage yang lebih tinggi lagi di area late game, tapi tidak melupakan Onyx bener-bener ini memanfaatkan patch 31 Januari kemarin. Dia mau banget untuk mendapatkan base turret. Semahal itu base turret berarti. Yes, semahal itu. Lord juga pun semahal itu. Iya. Karena lagi-lagi nanti Super Minion yang akan mendobrak ke area base dari Onyx Geek Farm sendiri. Iya. Dan Lord kali ini sudah mulai muncul, Lord yang ketiga. Apalagi udah Magic Sentry loh dari Geek Farm. Ini Nah, akan itu. menandakan kalau mereka berada dalam keadaan yang sudah terdeteksi duluan. Oh, lihat sandwich gaming dari Boot. Mereka men-sounding out ke arah pelaksana. Kadena free hit. Permasukan dari tim Onyx mereka langsung menuju ke arah sana Palenski. Tapi nampaknya Palenski masih bertahan dengan Pages dan cewek. Almost tertikam. Keyboy versus everybody. Palenski berhasil ditumpahkan pada pasukan dari tim Geek Farm. Mereka harus mundur. Mereka nggak boleh termakan semua. Atau mereka pengen all in sekarang juga. Karena keputusan mereka ragu-ragu untuk maju atau mundur. Ini menjadi sebuah masalah untuk mereka. Iya, Luke maju tapi tiga temannya lebih memilih untuk mundur dan melepaskan Lordnya kali ini. Hazel juga sudah menggunakan Retribution-nya, tersisa Kairi saja. Ketika mereka ingin melakukan kontes Retribution, tapi ada satu cara yang terakhir. Hazel dengan Detona's Welcome, cooldown ultimate-nya masih ada. Tapi apakah dia sempat untuk memakan ke arah Kairi yang masih belum terlihat ada immortality di tubuhnya? Oh, take over Lord akankah menjadi kesempatan yang sama. Di depan sana Bus akan coba untuk menabrak kembali bersama dengan Eternal Guard. Tepakan Retribution from Kyrie. Karena Hazel tertikam. Bus versus everybody. Besoning out Carrera. Immortality. Dia gak peduli untuk mengorbankan seluruh immortality yang dia miliki. Karena ini adalah kesempatan untuk Onyx menabrak masuk. Butuh 30 detik. Dan mereka tersisa 2 player saja. Sugeng sampai ke Jabur God. Oh my God. Sebenarnya Detona's Welcome-nya akhirnya keluar ya Profesor KB. Iya, dan Tapi dalam keadaan sayangnya- tertelan aja masih aktif Retribution-nya. Iya, dan kali ini lihat Paloyski, what are you doing, Paloy? Tapi nampaknya Kadena tersisa seorang diri dan wipe out. Ini bencana. Kyrie masih membuktikan the best jungle dan Onyx berhasil mengamankan 2-0.